Oke ya, saya buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita pada hari ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dan berjumpa kembali untuk mengkaji kandungan dalam surat Al-Baqarah. Insya Allah hari ini tuh untuk ayat 122 sampai 129. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dan kita semoga bisa istiqomah di dalam di jalannya itu, mengikuti jalannya. Oke, karena sudah jam 8, kita langsung melanjutkan saja untuk waktu dan tempat. Kepada Profesor Suhairi Mukti, saya persilakan. Fadol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik para ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa dipertemukan kembali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat pagi, yaitu tahsin dan tadabbur Al-Qur'an. Hari ini kita akan membaca dan mentadaburi surat Al-Baqarah mulai dari ayat 122 insyaallah sampai ayat 129. Baik, seperti biasa saya akan bacakan ayat-ayat yang nanti akan kita tadaburi. Mohon diperhatikan terutama hukum-hukum bacaan atau tajwid yang terkandung di dalam ayat-ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى
إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari perhatikan beberapa hukum bacaan yang akan saya jelaskan terkait dengan hukum-hukum tajwid. Pertama, perhatikan cara membaca ikhfa. Ikhfa itu kan secara garis besar ada dua ya. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ya. Ikhfa itu artinya samar ya. Ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki itu ikhfa yang terdapat pada bunyi en. Saya ulangi. Ikhfa hakiki, ikhfa yang terdapat pada bunyi en. Baik itu nun mati atau tanwin. Ya. Baik itu nun mati atau tanwin. Jadi kalau yang bunyi en ketemu huruf-huruf ikhfa yang 15 itu ya, itu namanya ikhfa hakiki. Ya. Nah, mungkin saya tidak perlu menyebutkan 15 huruf ikhfa itu ya, karena kelamaan ya. Nah, yang pasti ikhfa hakiki itu nanti terbagi lagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, selain ikhfa hakiki tadi ada ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki, ikhfa yang terdapat pada bunyi en. Kalau ikhfa syafawi,
ikhfa yang terdapat pada bunyi yaitu pada huruf mim mati, yaitu mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Ya. Mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Itu terjadi bacaan ikhfa syafawi. Bunyinya tapi agak disamarkan sedikit. Ya. Saya belum melihat contohnya di sini ya, karena fokus saya adalah ikhfa hakiki ya. Baik, kembali ke ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki itu terbagi lagi menjadi 3 kelompok ya. Pertama disebut dengan ikhfa akrob. Kedua ikhfa ausap. Dan ketiga ikhfa ab'ad. Ikhfa akrob artinya ikhfa yang lebih dekat dengan bunyi en. Ya, makanya disebut akrob. Akrob itu lebih dekat. Artinya lebih dekat dengan bunyi en. Nah, cara membacanya jadi mirip-mirip bunyi en. Hampir seperti kita mengucapkan en. Ya. Hurufnya itu ada 3, yaitu ta, dal, to. Ta, dal, to. Jadi kalau nun mati atau tanwin ketemu 3 huruf itu dibaca mirip-mirip bunyi en. Jadi hampir menyerupai bunyi en. Ya. Ya. Kemudian yang kedua ada ikhfa ausat. Ausat. Ausat itu artinya pertengahan. Ikhfa pertengahan. Terus yang ketiga ada ikhfa ab'ad, ya. Ab'ad itu artinya jauh, lawan dari akrob. Nah, di antara akrob dan ab'ad ada ikhfa ausat, ya. Nah, saya ingin fokus penjelasan saya kepada ikhfa ausat, ya. Kalau akrob, ab'ad mungkin kita semua sudah tahu, yaitu qaf dan kaf, ya. Ketika nun mati atau tanwin ketemu qaf dan kaf yang bunyinya eng, seperti minkum, min qabli. Nah, itu ikhfa ab'ad. Itu agak mudah mengenalinya dan cara membacanya. Karena cuma satu cara, yaitu dengan membunyikan bunyi eng, ya. Itu kalau ikhfa ab'ad, hurufnya qaf dan kaf. Nah, yang ingin saya jelaskan sekarang adalah ikhfa ausat. Yang ausat itu nanti bunyinya macam-macam. Ada yang mirip-mirip bunyi ada yang mirip bunyi ny, ada yang pertengahan antara en dan eng. Nah, jadi ikhfa ausat saja ada 3 cara membacanya. Ya. Jadi intinya bacaan ikhfa itu tidak dipukul rata cara membacanya. Tidak semua nun mati atau tanwin ketemu 15 huruf ikhfa itu dibaca enggak semua. Nanti beda-beda cara membacanya. Nah, saya ingin menjelaskan bacaan misalnya nafsin syai'au. Nah, ini contoh bacaan ikhfa ausat, ya. Yang berbunyi mirip-mirip bunyi eng. Mirip-mirip bunyi eng. Seperti kita bilang nyanyi, ya. Nyanyi, nyonya, eng. Nah, kapan itu ikhfa dibaca mirip-mirip bunyi eng? Kalau ada nun mati atau tanwin ketemu huruf shin. Shin. Nah, contohnya adalah nafsin syai'au. Saya bacakan ayatnya. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'au wa la yuqbalu minha nafsin shin ya. Mirip-mirip bunyi eng. Nafsin,
Itu bukan nafsin, tapi nafsin, sin, sin. Ya, seperti kita bilang nyanyi gitu ya. Nafsin, sin, syai'aw wa la yuqbalu minha adl. Nah, itu contoh bacaan ikhfa awsat yang bunyinya mirip-mirip bunyi en. Ya. Nah, lalu ada lagi yang mirip bunyi em. Nah, contohnya ini nih. Nun mati ketemu fa atau tanwin ketemu fa, ya. Caranya dibaca mirip-mirip bunyi en, maaf, bunyi em. Tapi bibirnya tidak rapat, ya. Tidak rapat, masih ada celah sedikit. Contoh, nah, langsung saya bacakan aja ya dari awal ya. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ. Nun mati bertemu fa, bunyi ikhfa-nya mirip em. Tanfa'uha syafa'ah, ya. Jadi mirip em. Sebentar, ada anak saya nimbrung. Kita bikin orang-orang lagi ya. Ya. Ya, baik. Ini nun mati bertemu fa, dibaca mirip-mirip bunyi em. Ya. Nah, selebihnya dalam ikhfa awsat itu cara membacanya antara bunyi en dengan eng. Jadi ya. Antara en dengan eng. Itu yang paling umum, ya. Bunyi ikhfa yang paling umum. Nah, barangkali selama ini kita kalau membaca bacaan ikhfa seperti itu semua, barangkali ya. Tapi sebetulnya tidak. Bacaan ikhfa hakiki itu macam-macam. Ada yang mirip-mirip en, ada yang mirip em, ada yang mirip eng, ada yang berbunyi eng, dan ada yang antara en dengan eng. Seperti suara tawon. Gitu. Nah, ini sebagai gambaran saja dulu ya. Mungkin untuk lebih rincinya ini harus kita pelajari secara detail dalam tatap muka tentunya ya. Ini gambaran saja, paling tidak bisa membuat kita tergugah untuk lebih mau mempelajari lagi bahwa sebetulnya bacaan ikhfa saja begitu banyak ragamnya gitu ya. Dan memang tajwid itu memang harus didalami. Selama ini kita barangkali mengenal tajwid baru sebatas kulitnya saja, belum sampai ke isi-isinya. Baik jemaah sekalian, itu saja tinjauan tajwid kita hari ini. Selanjutnya mari kita tadaburi ayat-ayat yang terdapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, kalian ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kalian atas seluruh bangsa. Al-alamin dimaknai seluruh bangsa. Nah, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil supaya mereka itu banyak-banyak mengingat nikmat Allah yang memang telah banyak Allah berikan. Nikmat Allah itu tidak kurang-kurang loh Allah berikan pada Bani Israil. Misal di zaman Nabi Musa saja ya. Bani Israil itu kan pada awalnya adalah budak. Budaknya bangsa Mesir. Selama ratusan tahun
ya, sebelum Nabi Musa alaihissalam diutus sebagai rasul, Bani Israel itu sudah ratusan tahun statusnya itu sebagai budak bangsa Mesir. Ya. Ya, sejak zaman Nabi Yakub saja, ya. Sejak zaman Nabi Yakub saja itu bahkan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf, ya, putra Nabi Yakub alaihissalam, beliau juga menjadi budaknya bangsa Mesir, ya. Cuma karena beliau akhirnya punya kelebihan-kelebihan dan akhirnya bisa menyelamatkan negara, akhirnya beliau pun diangkat menjadi bendahara dan selanjutnya menjadi raja. Adapun nasib bangsa Bani Israel yang lainnya adalah sebagai budak. Kemudian diutus Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan status budak Bani Israel dari cengkraman Fir'aun dan bangsa Mesir. Nah, setelah itu tidak ada lagi Bani Israel yang menjadi budak. Kemudian diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai menyeberangi Laut Merah, di mana Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa sehingga beliau bisa membelah laut dan Bani Israel bisa menyeberangi dengan selamat. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Tidak ada loh bangsa-bangsa yang diperlakukan seperti itu oleh Allah. Diberikan keselamatan yang sampai sedahsyat itu, bisa menyeberangi laut. Kemudian ketika mencari wilayah, mencari tempat tinggal, bangsa Bani Israel ini mengembara ke sana kemari, dan di situ nikmat Allah tidak kurang-kurang. Misalnya, kalau siang hari mereka kepanasan, dinaungi oleh awan, sehingga mereka tidak kepanasan. Ketika mereka kelaparan, diturunkan manna wa salwa, makanan dari langit. Manna itu sejenis madu, salwa itu burung puyuh, yang dagingnya bisa dimakan. Itu Allah turunkan dari langit. Mereka kehausan, Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu, kemudian terpancarlah 12 mata air. Dan mereka minum dari air itu. Dan begitu banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan. Belum lagi kelebihan mereka memang dilebihkan oleh Allah berupa kecerdasan yang di atas rata-rata. Ya, itu Bani Israel. Jadi memang soal secara jujur, orang-orang Yahudi itu memang pinter-pinter. Cerdas-cerdas otaknya karena memang Allah yang memberikan kelebihan pada mereka. Tapi sebetulnya seluruh anugerah yang Allah berikan itu semuanya ujian yang Allah berikan pada mereka. Mampukah mereka bersyukur apa tidak? Ternyata Bani Israel dikenal sebagai bangsa yang tidak pandai bersyukur pada Allah. Makanya Allah perintahkan, udhkuru ni'mati, ingatlah kalian akan nikmatku. Begitu. Baik jemaah sekalian, selanjutnya wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa lahum yunsarun. Ini kalau saya lagi baca ayat seperti ini memang tidak pakai hukum tajwid ya, karena bukan lagi tilawah. Karena lagi kajian, mengkaji kandungan ayatnya. Jadi membaca ayatnya memang tidak harus pakai tajwid. Beda ketika kita sedang tilawah seperti yang tadi saya contohkan di awal. Kata Allah, takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak ada diri yang membela diri yang lain. Dan tidak diterima tebusan. Dan tidak berguna pertolongan. Syafaat. Ya. Tidak berguna syafaat dan pertolongan, ya, dan mereka tidak ditolong. Saya ulangi, takutlah kalian kepada suatu hari yang tidak ada diri yang membela terhadap diri yang lain dan tidak diterima segala tebusan dan tidak berguna syafaat dan mereka tidak pula ditolong. Nah, ini peringatan Allah Subhanahu wa taala secara khusus ditujukan kepada Bani Israel, ya, supaya mereka itu tidak mengingkari Allah, ya, karena nanti Allah mengingatkan nih bahwa nanti di akhirat, ya, tidak ada diri yang membela diri yang lain. Jadi masing-masing harus berbekal diri dengan ketakwaan, begitu.
Jadi secara khusus Allah menyeru kepada Bani Israel agar bertakwa kepada Allah sebagai bekal kehidupan di akhirat nanti, dan secara umum juga ini ditujukan kepada seluruh manusia. Bertakwa kalian, ya, atau takutlah kalian kepada suatu hari, yaitu hari akhirat maksudnya, yang dimana tidak ada diri yang membela diri yang lain. Jadi semua manusia masing-masing mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Wala yuqbalu minha adlun, enggak diterima semua tebusan. Nah, adlun di sini bermakna tebusan, bukan keadilan, ya. Sebab adil itu bisa bermakna tebusan, bisa bermakna adil, ya. Tapi di ayat ini adlun yang dimaksud adalah tebusan. Jadi di akhirat nanti dosa-dosa kita nggak bisa ditebus dengan harta misalnya, dengan jabatan, tidak bisa. Wala tanfa'u syafa'atun, tidak berguna syafaat. Nah, syafaat di sini adalah rekomendasi. Ya, jadi dia pertolongan juga sebetulnya, cuma pertolongan dalam bentuk rekomendasi. Walahum yunsurun, dan mereka tidak ditolong. Maksudnya ditolong secara secara action gitu ya, secara perbuatan mereka tidak ditolong. Kalau syafaat, pertolongan dalam bentuk rekomendasi, ya, misalnya ya Allah tolong dia ya Allah, begitu, itu rekomendasi. Walahum yunsurun, dan mereka tidak ditolong, maksudnya Allah yang tidak memberikan pertolongan pada mereka. Nah, ini ayat berbicara secara umum, ya. Jadi pada dasarnya di akhirat nanti, ya, semua manusia mempertanggungjawabkan amalan atau perbuatannya masing-masing. Tidak ada yang bisa meringankan dosa-dosa orang lain, ya. Nah, pada dasarnya begitu ya. Tidak ada yang bisa menolong orang lain, semua masing-masing. Pada umumnya begitu. Nah, cuma memang ada di penjelasannya dalam hadis, ya. Ada beberapa orang, beberapa golongan yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Nah, ini orang-orang khusus, ya. Tapi pada umumnya semua manusia itu masing-masing, nafsi-nafsi, ya, nggak bisa menolong yang lain, apalagi sama-sama pendosa, ya. Nah, tetapi secara khusus, ya, dijelaskan dalam hadis itu ya, bahwa ada orang yang bisa menolong orang lain. Ya, seperti misalnya Rasulullah kita harapkan syafaatnya. Ya, walaupun beliau bisa memberikan syafaat itu juga atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, beliau tidak bisa memberikan syafaat. Ya, tidak bisa memberikan rekomendasi ya kepada umatnya agar diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi memang pada dasarnya kita ini masing-masing nanti, ya. Kalaupun misalnya kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya siapa yang tidak ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Pasti kita ingin. Nah, akan tetapi semua nanti atas izin Allah, ya. Di dalam ayat kursi juga di situ dijelaskan tuh, ya, bahwa tidak ada yang bisa memberikan syafaat melainkan atas izin Allah, begitu. Jadi pada dasarnya manusia itu masing-masing, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, ya. Tapi ada memang sekelompok orang yang bisa memberikan pertolongan kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tapi itu pun juga atas izin Allah, termasuk syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Nah, jadi ayat ini sebetulnya mengajarkan kita agar kita lebih hati-hati dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan takut dengan hari pembalasan, artinya kita pandai-pandai memilah dan memilih perbuatan-perbuatan mana yang boleh kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Baik, kita lanjut. Agak panjang juga nih ayatnya ya. Agak banyak maksudnya.
Selanjutnya ayat tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau tadi Bani Israel, dan Bani Israel itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sekarang ini kita bicara nenek moyangnya Bani Israel, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim itu kan memiliki anak yang terkenal itu kan dua, yang terkenal ya, Ismail dan Ishak. Ismail dari istri keduanya Siti Hajar membuahkan keturunan bangsa Arab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu anak kedua beliau Ishak dari istri pertama yang lahir belakangan menurunkan bangsa Bani Israel, menurunkan banyak para nabi ya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan Abul Ambiya. Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Ya. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang sampai menurunkan nabi sampai ribuan, ya. Tapi Nabi Ibrahim keturunannya sampai ribuan yang menjadi nabi. Kebanyakan dari Bani Israel. Baik, kata Allah, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah dan maka beliau menyempurnakannya. Maksudnya melaksanakannya dengan sempurna. Nah, ini ayat mengajarkan pada kita agar kita mengambil keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberikan ujian berupa perintah-perintah yang berat, ya. Nah, Nabi Ibrahim ini termasuk kategori rasul-rasul ulul azmi, ya, yaitu rasul-rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ada 5 nabi atau rasul ulul azmi itu. Supaya mudah diingat, ya, nabi-nabi atau rasul ulul azmi itu adalah mimin. Ini biar mudah diingat ya, mimin. M-nya adalah Musa, I-nya Ibrahim, M kedua Muhammad, I yang kedua adalah Isa, N-nya adalah Nuh. Biar gampang, mimin. Ya. Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Ada 5 Rasul Ulul Azmi, yaitu para Rasul yang diberikan ujian yang luar biasa. Nah, Nabi Ibrahim diberikan ujian berupa perintah. Nah, perintah yang paling berat bagi Nabi Ibrahim adalah ketika beliau diperintahkan menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan coba ya, anak yang dulu didamba-damba kehadirannya, karena Nabi Ibrahim ini baru punya anak setelah usia tua ya. Kemudian setelah punya anak yaitu Ismail, usianya masih ya usia-usia mumayyiz begitu, antara 7 atau 8 tahun ya. Lalu turun perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Masya Allah, ini luar biasa ya. Perintahnya itu berupa mimpi. Jadi Nabi Ibrahim bermimpi melihat dirinya menyembelih Ismail. Dan beliau paham itu adalah perintah. Namun sebagai manusia beliau masih bingung. Ya Allah, apakah ini benar perintahmu atau bukan? Apakah dari setan? Gitu kan. Nah, lalu pada malam yang kedua beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama dan beliau masih bingung. Malam yang ketiga beliau masih bermimpi yang sama dan barulah beliau yakin kalau itu adalah perintah Allah. Ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail adalah sebagai bentuk tagihan. Karena dulu Nabi Ibrahim pernah kelewat omong, istilahnya gitu ya. Tanpa sadar beliau pernah mengatakan begini. Dulu beliau itu kan karena Nabi Ibrahim ini orang kaya. Nah, ini perlu kita ketahui, Nabi Ibrahim itu orang kaya ya.
Nabi Ibrahim itu punya peternakan domba yang begitu banyaknya. Ya. Beliau pernah menyembelih dombanya sampai ratusan domba dan dibagi-bagikan kepada orang lain, baik fakir miskin ataupun orang yang masih mampu ya. Jadi ratusan domba beliau disembelih. Karena memang Nabi Ibrahim terkenal dermawan. Maka beliau menjadi Khalilullah, kekasih Allah, karena beliau orang yang dermawan. Beliau itu tidak pernah makan kecuali mengajak orang lain, itu Nabi Ibrahim. Beliau nggak bisa makan kalau nggak ada temennya. Kalau kita ada temen aja ngumpet-ngumpet mau makan. Kita lagi, saya enggak ya. Nah, Nabi Ibrahim nggak begitu. Dia itu nggak bisa makan kalau nggak ada temennya. Harus ada temennya. Ya, harus ada temennya. Bahkan pernah beliau mencari teman makan sampai berjalan kaki bermil-mil. Beliau mau makan gak ada temennya, sampai nyari teman makan sampai dengan jarak jauh. Beliau jalan kaki nyari orang yang bisa diajak nemenin makan. Gitu. Masya Allah, saking dermawannya beliau. Nah, beliau pernah waktu menyembelih domba-dombanya, ada yang mengatakan begini, Ibrahim, mengapa segitu banyaknya engkau sembelih domba-dombamu? Nah, kata beliau, jangankan domba, ya. Andai kata aku punya seorang anak dan Allah perintahkan aku untuk menyembelih anakku, maka aku akan sembelih anakku demi Allah, untuk Allah. Begitu kata beliau. Jadi pernah kelewat omong begitu. Nah, maka Allah menagih kata-kata Nabi Ibrahim. Seolah-olah kalau kata kita, Ibrahim, dulu kan kamu kan ngomong, kalau punya anak mau disembelih. Nah, sekarang lakukan. Lakukan Ibrahim. Ya. Nah, Nabi Ibrahim baru sadar, ya Allah, benar ya. Dulu saya pernah ngomong begitu. Akhirnya setelah beliau yakin itu perintah Allah, beliau laksanakan. Bagaimanapun juga beliau tuh sayang kepada anaknya. Nggak mungkin seorang ayah nggak sayang sama anaknya, apalagi anak yang didamba-damba. Tapi walau bagaimanapun juga perintah Allah harus lebih diutamakan. Beliau cinta kepada anaknya, tapi lebih cinta kepada Allah. Sehingga perintah seberat apapun yang Allah berikan, dilaksanakan dengan baik oleh beliau. Nah, maka setelah berdiskusi dengan istrinya, Hajar pun juga paham, silakan suamiku kau lakukan kalau memang itu perintah Allah. Dulu engkau pernah meninggalkan kami di sini. Engkau tidak hanya meninggalkan sekantong air buat kami. Karena itu perintah Allah, maka Allah menjaga kami sampai anakmu sebesar ini. Begitu kata Hajar. Sekarang kalau Allah memerintahkan engkau untuk menyembelih putramu, laksanakan. Aku yakin Allah pasti memberikan yang terbaik buat kita. Nah, maka yakinlah mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail di sebuah tempat yang bernama Mina. Ya, disitulah Nabi Ismail disembelih dan ternyata, nah sepanjang perjalanan Nabi Ibrahim digoda tuh. Nabi Ibrahim digoda oleh setan, ya. Pada akhirnya setan pun dilempari batu sama Nabi Ibrahim dan akhirnya itu menjadi ritual ibadah melontar jumroh. Ya. Oke, singkat cerita, ketika Nabi Ismail disembelih, maka pisaunya tidak mempan. Dibolak-balik, nggak mempan juga. Pada akhirnya Allah katakan, cukup Ibrahim, kau telah melaksanakan perintahku. Maka sebagai gantinya, ambillah domba ini, sembelihlah domba ini, dan kau bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Maka Allah turunkan seekor domba dari langit, disembelihlah domba itu, dan domba itu adalah dombanya putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang bernama Habil, yang dulu ketika bersengketa siapa yang lebih berhak menikahi Iklimah, ya, anak Nabi Adam yang cantik, maka Habil yang lebih berhak, karena masing-masing harus berkurban. Habil berkurban dengan domba yang gemuk, sementara Qabil berkorban dengan tanaman-tanaman yang sudah mati. Dan Allah menerima korbannya Habil. Maka diangkatlah dombanya Habil ke langit.
Nah, ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, Allah turunkan kembali dombanya Habil dan disembelih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, maka Nabi Ibrahim sudah melaksanakan perintah Allah secara sempurna. Nah, karena itulah maka Allah katakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai panutan bagi manusia. Imaman di sini maknanya adalah panutan, bukan pemimpin tapi panutan. Nah, karena ketaatan Nabi Ibrahim yang luar biasa kepada Allah, maka beliau menjadi panutan seluruh manusia. Maka Nabi Ibrahim itu namanya dikenal oleh seluruh bangsa dan seluruh agama bahkan. Ya, sampai-sampai dalam sebuah sumber saya pernah baca, agama Hindu saja itu menteladani Nabi Ibrahim. Cuma mereka menyebutnya bukan Ibrahim tapi Brahmana, ya. Brahmana. Jadi Brahmana itu sebetulnya dari nama Nabi Ibrahim, ya. Baik. Lalu Nabi Ibrahim berkomentar, qala wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim berkata, apakah keturunanku juga, gitu, ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim tadi dijanjikan oleh Allah untuk menjadi panutan dalam artian menjadi nabi, ya, nabi yang dipanuti oleh manusia. Nah, kata Nabi Ibrahim, apakah dari keturunanku juga? Allah menjawab, qala la yanalu ahdi zalimin. Allah berfirman, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Artinya untuk orang-orang yang zalim itu aku tidak menjanjikan bahwa mereka itu akan menjadi panutan juga. Maksudnya keturunan Nabi Ibrahim juga ada orang-orang yang zalim. Di samping banyak yang jadi nabi, juga banyak orang-orang yang zalim. Ya, misalnya bangsa Bani Israel itu sendiri, itu kan keturunan Nabi Ibrahim. Mereka banyak yang tidak beriman, banyak yang tersesat, dan sebagainya. Nah, maka yang mereka itu Allah tidak janjikan menjadi panutan juga. Baik. Wa id ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah Ka'bah matsabatan linnas sebagai tempat berkumpul bagi manusia, wa amna, dan tempat yang aman. Nah, jadi sini Allah mengingatkan bahwa Baitullah Ka'bah itu adalah tempat berkumpul manusia, ya. Karena memang jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, Ka'bah itu memang sudah menjadi tempat ibadah, ya. Banyak orang dari bangsa manapun yang datang ke Ka'bah yang untuk melaksanakan tawaf, ya, melaksanakan haji. Karena memang haji ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ya. Makanya dalam Islam itu ada syariat yang namanya syar'un man qoblana, syariat orang-orang sebelum kita, begitu. Nah, diantaranya haji dan khitan, ya. Haji, khitan itu syariat sebelum kita, tapi dilestarikan dalam Islam. Maka menjadi rukun Islam yang kelima. Dan tempat yang aman. Nah, Ka'bah itu tempat yang aman. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itu ada larangan berperang. Kalau ada orang berperang di sekitar Masjidil Haram, hukumnya dosa besar. Ya, maka orang tidak berani berperang di area Masjidil Haram. Jadi siapa yang dia Masjidil Haram, dia aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, dan jadikanlah makom Ibrahim tempat sholat. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, itu Nabi Ibrahim berdiri di depan Ka'bah dan telapak kaki Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai monumen, dan situ Allah memerintahkan atau bukan wajib, ya, tapi memerintahkan dalam arti kesunahan untuk melaksanakan sholat, ya.
Jadi disunahkan kita itu melaksanakan sholat sunnah di depan makom Ibrahim. Ya, kalau dalam ritual umroh atau haji itu biasanya setelah melaksanakan tawaf disunahkan sholat di depan makom Ibrahim. Nah, di depannya itu bukan di depan banget, ya. Tapi yang penting ada di depannya, bukan berarti nempel ya. Makanya di Masjidil Haram itu kan ada area khusus untuk sholat sunnah setelah tawaf, yaitu posisinya masih di belakang makom Ibrahim. Nah, makom di sini bukan kuburan ya, bukan makom dalam arti kuburan, tapi makom ini dalam bahasa Arab namanya isim makan, tempat ya. Kata benda yang menunjukkan tempat, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Baitullah atau Ka'bah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-taifina wal akifina wa ruk'i sujud. Dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail agar membersihkan rumahku, yaitu maksudnya Ka'bah, untuk orang-orang yang tawaf, orang yang i'tikaf, orang yang ruku, orang yang sujud. Maksudnya membersihkan apa? Membersihkan dari unsur-unsur kesyirikan. Ya, nggak boleh ada berhala begitu. Ya, walaupun nanti pada perkembangannya setelah zaman Nabi Ibrahim, di zaman-zaman selanjutnya itu Ka'bah menjadi tempat berhala lagi gitu. Tapi pada akhirnya dibersihkan lagi oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa Fathu Makkah. Baik, kita kebut sedikit karena waktu. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al hada baladan amina. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu, dan berikan rezeki pada penduduknya minathamarati, dari jenis buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Ini doa Nabi Ibrahim, karena dulu Mekah itu negeri yang tandus. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail, ya, itu Mekah itu nggak ada kehidupan, air aja nggak ada, gitu kan. Nah, tapi kan pada akhirnya Allah memberikan tanda kekuasaannya, Allah mengeluarkan atau memancarkan air Zam-Zam, ya, di bawah telapak kaki Nabi Ismail saat itu. Lalu kemudian baru tumbuh-tumbuhan mulai muncul, lalu ada penduduk, ya sampai Mekah seperti sekarang inilah. Artinya doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah berfirman, "Wa man kafara fa umatiyahu qalilan, tsumma abtaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir." Barang siapa yang kafir, maka aku akan berikan dia kesenangan yang sedikit. Kemudian aku lemparkan mereka kepada azab api neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu seburuk-buruknya tempat kembali. Nah, di sini Allah katakan orang yang kafir diberikan kesenangan yang sedikit. Kok sedikit? Kan banyak yang kaya. Ya, betul. Tapi itu hakikatnya itu sedikit. Yang banyak itu surga. Ya. Kesenangan dunia walaupun banyak, tapi hakikatnya sedikit. Kenapa? Karena dia nggak awet. Artinya nggak nyampe ke surga. Ya. Hanya di dunia saja. Jadi sesenang-senangnya kehidupan dunia itu tetap kesenangan yang sedikit. Tapi akhirat atau surga itulah kesenangan yang hakiki, yang sebenarnya. Kesenangan yang tiada batasnya. Ya. Dan nanti orang-orang kafir akan Allah lemparkan ke neraka sebagai tempat yang paling buruk.
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah dan juga Ismail, dan mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ini. Innaka antas samiul alim, sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di sini Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, meninggikan pondasinya, yang artinya sebelum Nabi Ibrahim sudah ada pondasi Ka'bah. Ya. Ka'bah itu pada awalnya dibangun oleh malaikat. Allah perintahkan malaikat membangun Ka'bah berupa pondasi. Dan selama turun-temurun kondisi Ka'bah ya seperti itu, pondasi. Dan semua nabi itu melaksanakan haji. Semua ke Ka'bah ya untuk berhaji. Nah, jadi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim itu adalah dengan cara meninggikan pondasinya yang sudah ada. Nah, ketika itu bangunannya itu kurang satu batu gitu ya. Lalu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah dan Allah turunkan batu dari surga. Itu yang disebut dengan batu Hajar Aswad, batu hitam. Nah, itulah batu surga yang Allah turunkan untuk menjadi pelengkap bangunan Ka'bah. Itu yang kemudian banyak orang menciumnya, ya. Karena memang ada kesunahan di situ. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini dua orang yang berserah diri kepadamu, orang yang taat kepadamu. Kami maksudnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi setelah membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa supaya dijadikan orang yang patuh kepada Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami, ummatan muslimatan laka, sebagai umat yang patuh kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alina, dan tunjukkanlah kami manasik haji, ya. Maksudnya Nabi Ibrahim minta diajarkan oleh Allah tata cara melaksanakan ibadah haji. Wa tub alina, dan terimalah taubat kami. Nah, ini mengandung pengertian Nabi Ibrahim itu orang yang sangat tawadu sekali, ya. Beliau salah apa emang kok minta bertaubat kepada Allah? Ya memang seumur hidup beliau itu memang beliau juga punya salah juga, ya, tapi kesalahannya nggak banyak. Tapi kesalahannya nggak banyak aja beliau sampai minta diterima taubatnya, ya. Yaitu secara nggak langsung memang seorang nabi itu mengajarkan umatnya seperti itu. Innaka anta tawwabur rahim, sungguhnya engkau Maha penyembah taubat lagi Maha penyayang. Baik, ayat terakhir. Rabbana wa ba'athihim rasulan. Ini masih doa Nabi Ibrahim juga ya. Rabbana wa ba'athihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul di antara mereka yang dimana dia membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka kitab suci-Mu dan hikmah itu syariat, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka dari kesyirikan. Innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya, jadi Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah mengutus seorang rasul dari negeri Mekah, ya, tempat beliau membangun Ka'bah itu. Nah, maka Allah kabulkan, yaitu diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul dari kalangan orang Mekah, tapi untuk seluruh alam. Tapi meskipun begitu, memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang seorang Nabi yang sudah Allah siapkan untuk diutus untuk seluruh manusia sebelum Nabi Adam diciptakan, ya. Sebelum Nabi Adam diciptakan, memang Nabi Muhammad sudah dipersiapkan. Ruh Nabi Muhammad sudah ada. Nama Nabi Muhammad sudah ada. Tinggal fisiknya yang belum. Ya, maka fisiknya baru ada
Itu setelah 600 tahun sepeninggalnya Nabi Isa alaihi salam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kajian kita sampai di sini dulu ya, karena memang waktu juga yang memisahkan kita. Kalau kita mau kaji lebih dalam lagi sebetulnya masih menarik ini untuk kita bahas, tapi karena waktu yang terbatas maka pembahasan kita pun juga kita batasi sampai di sini. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron pada Pak Ustaz Suhail Mufti atas penjelasan dan tadabbur Quran pada hari ini.